Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku mau review dan uji daya serap diapers dari Makuku lagi. Jadi, Makuku mengeluarkan produk terbarunya yaitu Makuku Balance Care. Oke, sebelum kita ke videonya, buat moms yang baru ketemu channel ini, yuk tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru dan bermanfaat lainnya. Happy watching! Oh iya, sebelum aku review, aku mau disclaimer dulu ya mams. Jadi review ini benar-benar honest review atau review jujur ya. Diapers ini 100% aku beli sendiri dan bukan di endorse. Jadi kalau diapers ini bagus, pasti aku akan bilang bagus. Tapi kalau sebaliknya ya aku akan mengatakan sebaliknya juga. Dan aku nggak ada hubungan pekerjaan sama merek diapers yang aku review ini ya. Jadi mohon kebijakannya. Sekarang Makuku mengeluarkan dua produk terbarunya yaitu Makuku Balance Care dan Pro Care ya mams. Nah kali ini aku mau review Makuku varian Balance Care dulu ya. Jadi untuk packaging Makuku Balance Care-nya lucu dan eye catching ya mams. Waktu diapersnya baru datang, anakku suka banget sama packagingnya yang lucu, bergambar kelinci yang sedang tidur dengan tulisan size di belakangnya. Oke, kita bahas untuk klaim produknya. Seperti biasa, Makuku ini memiliki teknologi SAP, yaitu diapers yang anti gumpal. Dapat dipakai siang dan malam hari. Anti bocor dengan lapisan ganda. Memiliki roll tape untuk memudahkan kita saat membuang diapers. Lalu diapers ini memiliki bubble belt. Ini yang membuat beda dari diapers lainnya mams. Jadi kalau diapers lain itu di bagian pinggangnya ada karet, jadi nggak heran kalau si kecil gampang iritasi di bagian pinggang. Berbeda dengan Balance Care dan Pro Care, dia memiliki bubble belt yang melindungi pinggang si kecil dari kemerahan dan iritasi ya mams. Untuk Makuku tipe slim dan comfort juga karet pinggangnya masih karet seperti diapers pada umumnya ya mams. Dan Makuku Balance Care dan Pro Care karet pinggangnya sudah memiliki bubble belt, jadi buat si kecil yang sensitif di bagian pinggangnya bisa banget nih coba varian Balance Care atau Pro Care-nya. Nah ini dia perbandingan Makuku Balance Care dengan Makuku varian Comfort. Kelihatan jelas ya mams? Di sebelah kiri Makuku Balance Care yang karet pinggangnya sudah ada bubble belt, dan yang sebelah kanan Makuku Comfort yang belum memiliki bubble belt dan masih menggunakan karet di bagian pinggangnya. Lalu dia mengklaim bahwa diapers ini mudah disobek bagian samping, memiliki udara dengan lapisan 3 dimensi cekung dan cembung, dan diapers ini juga memiliki wetness indikator atau indikator pipis ya mams. Oke, sekarang kita bahas untuk desain diapersnya. Untuk desain diapers Makuku Balance Care ini tidak full color dan juga tidak full gambar. Dia hanya memiliki corak berwarna oranye dengan dasar berwarna putih. Lalu di tengahnya terdapat wet indikator atau indikator pipis yang berwarna kuning. Jika wet indikatornya berubah berwarna biru, berarti menandakan diapersnya sudah penuh ya mams. Dan juga memiliki roll tape yang berfungsi untuk memudahkan kita saat membuang diaper si kecil agar lebih rapih dan tidak berantakan. Untuk penunjuk arah, diapers Makuku ini terletak di bawah tulisan size-nya ya. Tulisan front atau depan cukup besar, tapi sayangnya di bagian belakang tidak ada tulisan back atau belakang. Tapi it's okay, yang penting ada tulisan frontnya untuk memudahkan kita saat memakaikan diapers ke si kecil ya mams. Untuk sirkulasi udara, Makuku Balance Care ini memiliki sirkulasi yang baik. Terbukti selama pemakaian diapers ini, anak aku nggak pernah mengalami ruam popok ya. Untuk karet pinggang Makuku Balance Care elastis, lembut, dan mudah disobek. Untuk bantalan dalamnya juga lembut ya mams. Tapi sayangnya untuk bantalan dalam diapers Makuku Balance Care ini polosan gitu ya mams, gak ada struktur 3 dimensinya.
Lalu diapers ini memiliki dua karet perlindungan samping, yang karet luarnya dia berlekuk gitu, hampir sama karet sampingnya dengan Makuku Air Diapers Slim ya mams. Oke, saatnya uji daya serap. Pertama, aku akan tuang sebanyak 50 ml air ya mams. Nah, di sini mams bisa lihat apakah diapers ini memiliki daya serap lebih bagus dan lebih cepat. Oke, lanjut. Aku akan tes menggunakan tisu. Apakah diapers ini permukaannya basah atau kering ya? Wah, ternyata permukaannya masih kering ya mams setelah kita tuang 50 ml air. Berarti ini masih aman ya mams ya. Lanjut, aku akan tuang sebanyak 400 ml air ke dalam diapersnya. Kalau diklaimnya, diapers ini mampu menyerap cairan maksimal 400 ml air ya. Tapi kali ini aku sengaja tuang lebih banyak airnya karena aku mau lihat jika kita tuang lebih dari maksimal kemampuan penyerapan diapersnya, apakah diapers ini bocor atau tidak. Karena di video sebelumnya banyak yang komen kalau Makuku gampang bocor. Jujur aja aku kurang tahu ya mams penyebab diapers ini bocor, karena alhamdulillah selama ini anakku pakai diapers ini gak pernah bocor dan aman-aman aja ya. Oke, lanjut kita lap menggunakan tisu lagi. Apakah permukaan diapers ini tetap kering atau basah ya setelah kita tuang 450 ml air. Wah, untuk permukaannya masih tetap kering ya mams setelah kita tuang 450 ml air tadi. Bisa dilihat di tisu aku masih tetap kering ya. Lalu aku akan tes lagi menggunakan tisu. Kali ini aku akan menekan tisu ke diapersnya. Kenapa harus ditekan? Karena aku mau lihat jika diapersnya terkena beban atau diduduki si kecil, apakah permukaannya masih tetap kering atau basah. Wah, ternyata setelah aku tekan tisunya sedikit basah ya mams. Bisa dilihat tisu aku yang basahnya minim banget ya. Menurutku ini wajar kalau pas ditekan basah karena aku sudah tuang ke diapersnya lebih dari kemampuan penyerapan diapers ini ya. Dan aku bener-bener amazed banget, bener-bener kaget. Ternyata walaupun sudah melebihi dari kemampuan penyerapan, tapi diapers ini minim banget basahnya ya, nggak basah banget dan nggak lembab banget tisu aku ya mams. Aku juga mau lihat apakah diapers ini ada kebocoran samping setelah kita tuang 450 ml air. Ternyata masih aman ya mams, tidak ada kebocoran samping sama sekali. Untuk permukaan luarnya, aku juga akan lap menggunakan tisu apakah ada kebocoran di bagian luarnya. Ternyata masih tetap aman ya mams, tidak ada kebocoran dari bagian luar sama sekali. Bisa dilihat di tisu aku yang masih tetap kering ya. Untuk tingkat kegembungan, menurut aku Makuku ini cukup gembung ya mams. Tapi gembung yang ini masih agak aku toleransi karena ini aku lumayan banyak juga untuk menuangkan airnya sebanyak 450 ml air. Jadi ini setelah aku tuang 450 ml air, menurut aku cukup gembung ya. Sesuai dengan klaimnya, Makuku Balance Care ini memiliki teknologi SAP atau anti gumpal ya mams. Bisa dilihat diapers ini rata, tidak ada gumpalan di sisi yang lainnya. Lalu aku akan coba gunting untuk melihat diapers ini apakah menggumpal atau tidak. Nah, ternyata diapers ini tidak menggumpal ya mams. Bisa dilihat dia daya serapnya benar-benar merata karena adanya teknologi SAP ini ya mams. Nah, itu dia review dan uji daya serap diapers Makuku Balance Care. Jadi menurut mams, apakah diapers Makuku Balance Care ini worth it untuk dicoba?
Oke, ini dia untuk harganya. Untuk Makuku Balance Care saat ini belum dijual di swalayan atau toko susu ya Mams. Dia baru hanya dijual di marketplace atau di toko online ya. Ini aku beli toko online di Shopee, harganya Rp69.675 atau kalau kita hitung satuannya jadi Rp2.637 aja loh Mams. Buat Mams yang mau coba Makuku Balance Care ini, bisa langsung aja klik link di description box aku atau di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk Mams yang suka video ini, bisa langsung aja klik tombol like-nya, share dan subscribe channel ini agar aku semangat untuk mengupload video terbaru dan bermanfaat lainnya. Dan follow Instagram aku di @usifrisiani. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.